Keampuhan vaksin COVID-19 untuk menangkal virus corona banyak dipertanyakan setelah 6 bulan disuntikan. Sementara pemerintah giat melakukan vaksinasi untuk mewujudkan kekebalan kelompok. Simak perbincangan kami bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, yang sudah kami rekam sebelumnya. Vaksinasi merupakan salah satu langkah untuk menciptakan kekebalan kelompok dalam melawan pandemi COVID-19. Bahkan Presiden Joko Widodo menaikkan target dari 1 juta menjadi 2 juta dosis vaksin per hari untuk masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana ketercapaian vaksinasi di Indonesia? Dan untuk membahasnya lebih dalam, telah bergabung bersama kami secara virtual Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Halo Bu Nadia, apa kabar? Kabar baik, Mbak Rati, sehat. Sehat Ibu, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Bu Nadia, sejauh ini bagaimana tingkat ketercapaian vaksinasi di Indonesia? Apakah program 2 juta vaksin berjalan sesuai target? Ya, pertama mungkin kalau kita melihat ya, total dosis vaksin yang sudah kita suntikan saat ini sudah melebihi 75 juta dosis ya. Artinya yang mendapatkan suntikan pertama itu ada 51 juta masyarakat dan yang mendapatkan 2 suntikan atau dosis lengkap itu ada 24,4 juta. Sementara untuk tenaga kesehatan, ya kita ketahui bahwa tenaga kesehatan ini juga mendapatkan penyuntikan dosis ketiga sudah pada angka 65.000. Ya, jadi memang kalau kita melihat tren penyuntikan dosis per hari sampai saat ini masih berada pada angka 800.000 sampai 1,1 juta ya. Jadi memang kita lihat bahwa angka ini masih perkiraannya sekitar 800 sampai 900 per harinya. Nah ini memang perlu kita tingkatkan segera ya untuk kemudian kita bisa mencapai penyuntikan 2 juta dosis per hari di bulan Agustus ya. Karena kita tahu bahwa kemarin dikarenakan situasi lonjakan kasus yang cukup signifikan, tentunya beberapa kegiatan-kegiatan dan pembatasan-pembatasan mobilitas ini menjadi salah satu yang menyebabkan penyuntikan dosis per hari ini tidak bisa kita akselerasi dengan cepat. Oke, baik. 800 sampai dengan 1,2 juta dosis vaksin per hari bisa dipastikan saat ini sedang berjalan ya. Nah, Bu Nadia melihat animo masyarakat yang tinggi untuk melakukan vaksinasi. Lantas bagaimana dengan ketersediaan stok vaksin? Apakah sejalan? Ya, kalau kita melihat bahwa pertama vaksin yang kita miliki di pemerintah pusat untuk pelaksanaan vaksinasi itu berjumlah 40 juta sampai 50 juta dosis ya. Tetapi tentunya vaksinasi ini membutuhkan waktu untuk kemudian bisa kita distribusikan karena sebagian besar vaksin ini kan merupakan vaksin setengah jadi yang artinya perlu diproses menjadi vaksin jadi. Tetapi kami bisa memastikan bahwa masyarakat tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi ini akan tetap terus bisa mengakses vaksin ini per minggunya karena kami akan mendistribusikan setiap minggunya. Nah, hanya yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa vaksin ini tibanya tidak dalam satu waktu ya. Artinya vaksin ini akan tiba sampai dengan bulan Desember untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi kita. Jadi artinya kalau kita melihat dari kebutuhan kita 426 juta dosis, saat ini yang sudah kita terima dari produsen vaksin itu baru 150 juta dosis. Nah artinya kita juga akan dalam pemberian vaksinasi itu disesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita terima dari produsen vaksin di luar negeri. Yang artinya memang tidak bisa dalam satu waktu sekaligus ya semua masyarakat atau penduduk di wilayah provinsi atau kabupaten kota bisa terlayani untuk vaksinasi. Jadi memang perlu diatur sesuai dengan kuota ketersediaan vaksin pada minggu tersebut. Tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena pasti vaksin ini akan tersedia sesuai dengan tahapannya untuk seluruh masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi. Jadi tidak perlu kemudian kita berebutan atau kemudian sampai mencari ke sana kemari karena takut tidak kebagian vaksin ya, karena bisa dipastikan bahwa vaksin ini akan tersedia untuk seluruh masyarakat. Hanya memang waktunya kita lakukan secara bertahap. Nah, untuk stok vaksin yang saat ini sudah dimiliki atau sudah dipesan oleh negara, apakah stok vaksin yang dimiliki ini bisa memenuhi target 2 juta vaksin per hari untuk di bulan Agustus ini, Bu?
Iya, kalau kita lihat sekarang sudah sebanyak 101 juta dosis ya yang kita distribusikan, di mana tadi kami sampaikan 75 juta dosisnya sudah digunakan, yang artinya saat ini ada sekitar 10 sampai 11 juta dosis yang beredar di gudang farmasi provinsi, kabupaten, kota maupun di fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa digunakan ya tentunya dalam minggu pertama bulan Agustus ini untuk diberikan kepada sasaran vaksinasi. Nanti di minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya sampai minggu keempat, kita akan mendistribusikan 10 sampai 15 juta dosis vaksin ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, tentunya dengan perhitungan ini di bulan Agustus kita akan memiliki stok vaksin sekitar 80 juta dosis, yang mana tentu kalau kita berhitung pelaksanaan vaksinasi 2 juta dosis per hari ini akan terpenuhi ya, terutama nanti di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Agustus. Oke, baik. Lantas bagaimana dengan stok vaksin di daerah lainnya? Karena data dari Kementerian Kesehatan sendiri menyebutkan baru Provinsi DKI Jakarta dan Bali yang mencapai 90% cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama dari target vaksinasi di daerah. Ya, tentunya distribusi vaksin ini kan sesuai dengan ketersediaan vaksin yang kita terima dari produsen luar negeri. Dan memang kita ketahui bahwa Bali dan DKI Jakarta adalah provinsi yang di awal kita lakukan akselerasi ya untuk pelaksanaan vaksinasinya, di mana kita tahu juga di tahap pertama itu ada tenaga kesehatan, ada lansia, dan ada pemberi pelayanan publik ya, begitu juga di Provinsi Bali. Nah, yang ini yang memang kita prioritaskan kemarin untuk pemberian vaksinasinya. Nah, selanjutnya tentunya kita melihat bahwa vaksinasi ini akan didistribusi secara merata di provinsi dan kabupaten kota, dan memang perlu dilakukan percepatan karena pada prinsipnya proses distribusi ini tergantung juga dari jumlah vaksin yang kita lihat dari sistem manajemen terpadu untuk distribusi vaksin ya. Jadi kalau misalnya di provinsi tersebut terlihat masih banyak stok vaksin yang belum disuntikan, tentunya pada saat distribusi selanjutnya kita tidak akan bisa mengirimkan distribusi secara penuh, karena kita mengharapkan setiap minggu vaksin yang sudah kita kirimkan terus untuk segera disuntikan kepada sasaran, sehingga nanti pada minggu berikutnya kita akan segera kirimkan lagi sejumlah prosentase yang tentunya sudah kita atur sesuai dengan ketersediaan vaksin tadi. Nah, diharapkan memang untuk provinsi-provinsi lain secara bertahap sampai dengan Desember ini kita akan menyelesaikan vaksinasi khususnya untuk dosis pertama dari seluruh sasaran yang jumlahnya 208 juta tadi. Oke, kemudian bagaimana dengan kendala vaksinasi di daerah dan efikasi vaksin COVID-19 dalam melawan varian Delta? Kita akan membahasnya lebih lanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.